Halo, selamat datang di channel Aris Bray. Kali ini saya akan mengulas tentang tragedi Kebasen, di mana tragedi itu merupakan kecelakaan kereta api di masa lalu. Tabrakan kereta api paling terkenal di Indonesia adalah tragedi Bintaro, di mana korbannya mencapai ratusan orang. Bahkan tragedi pada tahun 1987 yang memilukan itu difilmkan dan menyedot banyak penonton pada masanya. Jarang yang mengetahui, 6 tahun sebelum itu, tabrakan kereta api juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Meski tak sampai menimbulkan korban sebanyak tragedi Bintaro, namun itu adalah catatan penting perkereta-apian Indonesia. Mengutip berbagai sumber, tabrakan maut kereta api terjadi antara KA Senja 4 dan KA Maja. KA Senja jurusan Jakarta-Yogyakarta, sedangkan KA Maja jurusan Jakarta-Madiun. Tabrakan kereta api itu terjadi pada Rabu dini hari, 21 Januari 1981. Memang hingga saat ini peristiwa itu telah berlalu. Namun bagi warga lokal, tabrakan kereta api itu masih terngiang. Kala itu hujan mengguyur kawasan Kabupaten Banyumas sejak Selasa petang. Menjelang Rabu 21 Januari dini hari, hujan bertambah deras. Angin kencang bertiup, kilat dan petir menyambar. Dalam cuaca subuh yang menusuk tulang itu, kepala stasiun Kebasen masih berjaga 12 km di utara Kroya. Kepala stasiun itu menerima isyarat bahwa KA Senja 4 jurusan Jakarta-Yogyakarta meninggalkan stasiun Purwokerto. Ketika kereta dengan lokomotif CC 20133 itu melintasi stasiun Kecil Notok, 7 km di utara Kebasen, sementara itu dari arah berlawanan juga diterima isyarat bahwa KA Maja jurusan Madiun Jakarta dengan lokomotif CC 20135 lepas dari Kroya. Kedua kereta itu memang biasa melakukan persilangan di Kebasen. Petugas PPKA di stasiun ini segera memasang sinyal untuk menghentikan KA Maja, sebab yang berhak lewat duluan adalah KA Senja 4 yang kelasnya lebih tinggi. Namun, KA Maja terus melaju. Para petugas PPKA panik. Penjaga pintu perlintasan kereta api menyalakan lampu baterai sambil berteriak-teriak minta tolong. Di tengah hujan deras, upaya tersebut sia-sia. Petugas lain di Kebasen mengacungkan lampu merah, tapi Maja semakin mendekat juga. Kepala stasiun Kebasen juga berteriak-teriak sambil menggoyang-goyangkan sinyal. Semuanya tak menolong. Orang-orang yang lelap tidur kedinginan di stasiun kecil itu terbangun. Tanpa hirau, KA Maja melewati Kebasen. Dipacu melawan hujan, menembus kabut. Beberapa menit berlalu, KA Senja keluar dari terowongan Kali Rajut di lereng Gunung Payung. Pada saat yang hampir bersamaan, KA Maja pun menyeberangi jembatan Sungai Serayu. Sekarang kedua kereta itu melintasi rel yang berliku di kaki perbukitan.
Ketika itu, masinis Senja sudah melihat sorot lampu KA Maja. Tapi pandangan masinis KA Maja terhalang oleh bukit. Kedua kereta yang masing-masing diperkirakan berkecepatan 50 km per jam itu kini keluar dari tikungan. Tabrakan tak mungkin dihindari dan persis di pinggir Sungai Serayu, tiba-tiba terdengar ledakan hebat. Kedua kereta api bermasinis muda itu pun bertabrakan. Warga sekitar memberi kesaksian, suara tabrakan keras menggelegar mengguncang bumi. Suaranya keras bak petir. Goyangannya seperti gempa bumi. Kedua lokomotif itu saling berhantam, saling berkait, sulit dilepas dan sama-sama rusak berat. Dua gerbong kereta di belakang kedua lokomotif remuk parah sekali. Gerbong kereta ini melompat, menindih lokomotif kereta makan. KA Maja terguling hancur, dua gerbong kereta kelas utama dan restorasi KA Senja tergencet. Gerbong-gerbong kereta ini di belakang rusak ringan. Mantri desa yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tabrakan berteriak minta tolong sambil memukul kentongan. Seluruh warga Duko Wadas Tumpang, Desa Kaliwangi, Kecamatan Tambak Negara, Kabupaten Banyumas terbangun. Segera terdengar kentongan bersahutan. Hujan masih deras di tengah gelap, tapi dingin seakan tak lagi terasa. Penduduk sekitar mengurumuni kereta api yang bertabrakan itu. Ada yang membawa obor, lampu petromak, dan senter. Sementara para warga ada yang kembali ke rumah mengambil tangga bambu untuk menurunkan para korban. Dari dalam gerbong yang gelap, terdengar rintihan dan jerit anak-anak. Rumah warga yang bernama Supinah, Tasmidi, dan dua tetangga dekat lainnya yang berdinding gedek berlantai tanah menjadi tempat penampungan sementara. Menjelang fajar, seorang penduduk mengayuh sepeda ke kecamatan mencari bantuan kendaraan untuk mengangkut 35 orang korban luka parah ke Puskesmas Rawalo yang berjarak 6 km untuk kemudian dibawa ke RSU Purwokerto. Sebanyak 7 orang meninggal dunia. Hingga akhir pekan masih 6 orang yang dirawat, yang lain sudah dijemput keluarga masing-masing. Di antara mereka terdapat 2 pensiunan tentara angkatan darat, yaitu Pelda Subarjan dan Peltu Wagiran yang mengawal dagangan ayam dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta menuju ke Jakarta.